Dua Lipa. Share nostalgia, Dua Lipa. Now baby, stand up. Dua Lipa! Congratulations to Dua Lipa. Dua Lipa! Dua Lipa, Future Nostalgia. Selamat datang di channel Para Suara. Halo para suara, di episode ini kita akan membahas penyanyi wanita yang mempunyai bakat luar biasa. Nah para suara, yuk kita simak perjalanan penyanyi wanita asal Inggris Dua Lipa. So, jangan kemana-mana, ini dia Dua Lipa. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Lipa lahir pada tanggal 22 Agustus 1995 di Westminster, London. Putri dari orang tua beretnis Albania. Ayahnya Dukak Jin Lipa adalah seorang manajer penjualan yang juga seorang vokalis utama di sebuah band rock asal Kosovo bernama Oda. Ibunya Anissa Lipa, nama keluarga Reksa, adalah seorang eksekutif pariwisata. Orang tuanya berasal dari Kosovo yang telah meninggalkan Pristina pada tahun 1992. Di Kosovo, ayahnya belajar untuk menjadi seorang dokter gigi dan ibunya menjadi seorang pengacara. Kepindahan tiba-tiba ke London menghentikan semuanya. Dan untuk waktu yang lama, orang tua Lipa bekerja sebagai pelayan di kafe dan bar. Pada sore hari, ayahnya mengambil pelajaran bisnis, sedangkan ibunya dilatih ulang dalam bidang perjalanan dan pariwisata. Lipa mempunyai dua saudara yang lebih muda, seorang adik perempuan bernama Rina dan seorang adik laki-laki bernama Jin. Dia memasuki Sylvia Young Theatre School paruh waktu sebelum pindah ke Kosovo bersama keluarganya pada tahun 2006 ketika ayahnya telah lulus dari sekolahnya dan ditawari sebuah pekerjaan di Kosovo. Di sana Lipa bersekolah di sekolah swasta bernama Millennium Itrete di Pristina. Lipa tumbuh dengan mendengarkan ayahnya. Nama pertamanya mempunyai arti cinta di bahasa Albania, yang merupakan ide dari neneknya. Lipa menjelaskan, sekarang aku bangga dengan namaku. Sekarang aku bangga, tetapi ketika aku tumbuh besar, yang aku inginkan adalah dipanggil dengan nama Hana, Sarah, Ella, sesuatu yang normal. Karena dengan dua, kau harus menjelaskan, aku dari Kosovo. Pada usia 14 tahun, dia mulai mengunggah lagu favoritnya oleh para penyanyi seperti Christina Aguilera dan Nelly Furtado di YouTube. Pada usia 15 tahun, dia pindah kembali ke London dengan aspirasi untuk menjadi seorang penyanyi. Lipa tinggal bersama dengan seorang temannya dan bersekolah di Parliament Hill School, di mana dia menyelesaikan level A di bidang politik, psikologi, bahasa Inggris, dan media, dan kembali bersekolah di Sylvia Young Theatre School setiap hari Sabtu. Lipa mulai menjadi model dengan memakai pakaian untuk katalog daring bernama ASOS Marketplace saat berusia 16 dan 17 tahun. Dia juga bekerja sebagai seorang penyambut tamu di restoran Meksiko bernama La Bodega Negra di Soho dan di sebuah klub malam di Mayfair. Saat remaja, Lipa pernah bekerja sebagai pelayan di klub malam dan restoran untuk membayar tagihan. Dia juga sempat menjadi penjaga keamanan atau bouncer di klub malam. Dari pekerjaan inilah dia juga mendapat cukup inspirasi untuk lirik lagu baru. Drama setiap malam, sisi gelap kehidupan malam, mereka menjadi sesuatu yang ingin saya tulis, katanya. Tentu saja orang tua Lipa mengkhawatirkan anak perempuan mereka yang tinggal di luar negeri sendirian. Lipa pun mengatakan dirinya harus sering memberikan kabar kepada sang ibu agar membuatnya tenang. Ketika saya bangun tidur, saya harus menelponnya. Ketika saya meninggalkan rumah, saya juga harus menelponnya. Sampai di sekolah dan di rumah kembali, saya harus menelepon ibu saya, ujarnya. Keteguhannya berkarir di bidang musik terus memanggilnya dan dia terus mencari jalan untuk mewujudkannya. Pada tahun 2015, Lipa mulai mengerjakan album debutnya untuk Warner Bros. Record. Pada bulan Agustus 2015, dia merilis single pertamanya, New Love, diproduksi oleh Emil Haney dan Andrew Wyatt. Dia merilis single keduanya, Be The One, yang ditulis oleh Lucy Paus Taylor pada bulan Oktober 2015.
Be The One meraih kesuksesan di seluruh Eropa, mencapai nomor 1 di Belgia, Polandia, dan Slovakia, serta masuk dalam 10 besar di lebih dari 11 wilayah Eropa. Di Australia dan Selandia Baru, lagu tersebut sukses diputar, masing-masing mencapai nomor 6 dan 20. Lipa menggambarkan gaya musiknya sebagai dark pop. Pada tanggal 30 November 2015, dia didapuk sebagai salah satu pengisi acara di BBC Sound of 2016. Tur pertamanya di Britania Raya dan Eropa dimulai pada bulan Januari 2016. Pada bulan November 2016, Lipa mengakhiri turnya di Eropa. Pada tanggal 18 Februari 2016, Lipa merilis single ketiganya, Last Dance, diikuti oleh Hotter Than Hell. Pada tanggal 6 Mei, Hotter Than Hell menjadi hit di seluruh dunia, terutama di Inggris, di mana lagu ini memuncak di nomor 15. Pada bulan Agustus, single kelimanya, Blow Your Mind, dirilis. Lagu ini menjadi lagu pertamanya di Billboard Hot 100 Amerika Serikat, memulai debutnya di nomor 72. Blow Your Mind juga menduduki puncak tanggal lagu Billboard Dance Club Songs dan menjadi nomor 23 di bagan Billboard Mainstream Top 40. Pada bulan November 2016, Saint Paul merilis single berjudul No Lie yang berduet dengan Lipa. Pada bulan Desember 2016, sebuah film dokumenter tentang Lipa diterbitkan oleh majalah Feather yang berjudul See in Blue. Pada bulan Januari 2017, Martin Garrix merilis single berjudul Scared to be Lonely bersama Lipa dan berada di nomor 14 di Britania Raya. Lipa tampil di ulang tahun siaran TV Indonesia SCTV dan diberi penghargaan sebagai Young and Promising International Artist di SCTV Music Award pada bulan Mei 2017. Album studio debut yang berjudul sama dengan namanya dirilis pada tanggal 2 Juni 2017. Single ke-6 dari album ini, New Rules, dirilis pada bulan berikutnya, menjadi single nomor 1 Lipa pertama di Inggris. Dan yang pertama oleh artis solo wanita yang berada di puncak di Britania Raya sejak Hello milik Adele pada tahun 2015. Single terlarisnya sampai saat ini, lagunya juga masuk dalam 10 besar di wilayah lain, termasuk nomor 2 di Australia, nomor 6 di Amerika Serikat, dan nomor 7 di Kanada. Lipa tampil di Glastonbury Festival pada bulan Juni, dan pada bulan Agustus 2017, Lipa tampil di Festival Musik Indonesia bernama We The Fest di Jakarta. Dia tampil di Letter with Jools Holland di siaran BBC pada bulan Oktober. Dan pada bulan Desember, Lipa dinobatkan sebagai wanita yang paling sering didengar daring pada tahun 2017 di Inggris oleh Spotify. Dia memiliki 4 single yang mencapai 10 besar di Inggris pada tahun 2017 dengan Be The One, Bridge Over Troubled Water, sebuah single amal yang diurus oleh Simon Cowell untuk keluarga korban kebakaran di Grenfell Tower di London, New Rules, dan No Lie. Pada Januari 2018, Lipa memperoleh nominasi dalam 5 kategori di Brit Awards, nominasi yang lebih banyak dibandingkan artis lain pada tahun itu. Dia juga memperoleh nominasi untuk British Female Solo Artist, British Breakthrough Act, Mastercard British Album of the Year, British Single of the Year, New Rules, dan British Video of the Year, New Rules. Lipa mengumumkan melalui media sosialnya bahwa dia mulai mengerjakan materi baru untuk album studio keduanya. Dia bekerja bersama MNEK yang sebelumnya menulis single Lipa It's Gave. Lipa juga bekerja dengan produser musik elektronik bernama Wheaton di sebuah lagu berjudul Hike untuk lagu latar 50 Shades Freed yang rilis pada bulan Februari 2018. Pada tanggal 6 April 2018, Lipa dan Calvin Harris merilis single berjudul One Kiss yang memuncaki UK Singles Chart pada tanggal 20 April, menjadi single nomor 1 kedua Lipa di Britania Raya. Lipa menyumbangkan vokal dan juga ikut menjadi penulis. Dia tampil di upacara pembukaan Liga Final UEFA Champions 2018 di Kiev pada tanggal 26 Mei. Pada bulan Mei 2018, dia mengatakan bahwa album studio keduanya yang mungkin rilis pada tahun 2019
akan sangat terinspirasi artis seperti Prince dan Outkast. Juga dilaporkan dia akan berkolaborasi dengan artis lain yang rilis pada tahun 2018, seperti bersama duo baru dari Mark Ronson dan Diplo bernama Silk City. Lipa merilis edisi Deluxe Super dari Dua Lipa berjudul Complete Edition dengan 3 lagu baru dan memasukkan kolaborasi-kolaborasi sebelumnya dengan berbagai artis pada tanggal 19 Oktober. Sebagai wajah dari parfum mereka bernama Libre pada bulan Agustus 2019. Meski karirnya cemerlang di dunia tarik suara, Dua Lipa juga melebarkan sayapnya ke dunia akting. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, Dua Lipa mengaku tertarik mengikuti jejak Lady Gaga yang juga masuk ke dunia akting. Saya ingin melakukan itu, saya tidak ingin berakting sekarang. Saya rasa saya belum di tahap itu, saya rasa saya seharusnya fokus musik, kata Dua Lipa dikutip dari Ace Showbiz. Tetapi bila saya mencoba akting untuk serial televisi, itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa seperti serial itu sendiri, lanjut Dua Lipa. Adapun Dua Lipa debut di dunia akting lewat film Argylle. Nama Dua Lipa ini pernah membuat dirinya malu, padahal Dua Lipa merupakan nama lahirnya dari bahasa Albania yang punya arti cinta. Menurut Cheat Sheet, Dua Lipa dulunya malu dengan namanya saat dia masih muda. Dalam sebuah wawancara dengan Patricia Pape, melansir dari The Things, Dua Lipa menceritakan tentang namanya. Banyak orang tidak pernah benar-benar percaya. Dua is Albanian for love and Lipa is Albanian for... Orang tua aku berasal dari Kosovo dan Dua berarti cinta dalam bahasa Albania. Aku kira tumbuh besar di London dan bersekolah di London, aku hanya berharap punya nama yang normal jelasnya. Maksudku sepanjang hidup aku merasa namaku selalu agak sulit untuk diucapkan, kata penyanyi itu kepada Jimmy Fallon. Aku hanya menginginkan nama yang normal seperti Sarah, Hannah, Chloe, apa saja deh aku akan mengambilnya. Katanya dia butuh waktu lama, terutama saat tumbuh dewasa untuk benar-benar menghargai namanya. Hingga suatu saat Dua Lipa pun menyadari bahwa dia tidak butuh nama panggung dan kemudian menikmati nama aslinya. Dua Lipa memberikan kabar bahwa album barunya Instagram judulnya Radical Optimism. Dua Lipa memberikan informasi itu lengkap dengan deretan lagu-lagunya ada End of an Era, Houdini, Training Session, This Waltz, What You Doing, Friends Exit, Illusion, Falling Forever, Anything for Love, Maria, Happy for You. Radical Optimism merupakan album studio ketiga Dua Lipa. Dia perlu waktu yang cukup lama untuk merampungkan albumnya kali ini. Radical Optimism ini juga diambil dari kata-kata yang disukai Dua Lipa. To me, what feels really strong in what should be very dangerous. Sampul album ketiga Dua Lipa ini menampilkan sang penyanyi sedang berada di air bersama hiu yang ada di dekatnya. Dalam album ini Dua Lipa juga tampil dengan gaya baru di mana dia mencukur alisnya hingga hampir habis. Dua Lipa mendeskripsikan album ini di mana dia mengaku terinspirasi oleh tempat asalnya London serta elemen mentah, kejujuran, percaya diri dan kebebasan dari lagu-lagu Britpop era 1990-an. Beberapa tahun yang lalu, seorang teman memperkenalkan saya pada istilah Radical Optimism. Menurutnya ini adalah konsep yang beresonansi dengan saya, dan saya menjadi lebih penasaran ketika saya mulai bermain dengannya dan memasukkannya ke dalam hidup saya. Itu mengejutkan saya, gagasan untuk melewati kekacauan dengan anggun dan merasa seperti Anda dapat mengatasi badai apapun. Pada saat yang sama, saya mendapati diri saya menelusuri sejarah musik psychedelia, tree hop, dan Britpop. Itu selalu terasa sangat optimis bagi saya, dan kejujuran serta sikap itu adalah perasaan yang saya bawa ke sesi rekaman saya, tuturnya. Bertajuk Radical Optimism, proyek yang menampilkan single Houdini dan Training Session, memposisikan dirinya sebagai salah satu rilisan yang paling dinantikan tahun ini. Dua Lipa mengungkapkan bahwa Radical Optimism mungkin mengambil gambaran yang lebih besar tentang sejarah musik selama berabad-abad. Setiap lagu memiliki perjuangan dan Anda membuatnya menjadi sesuatu yang optimis, katanya.
Radical optimism adalah sesuatu yang selalu ada dalam pikiran saya. Butuh waktu 4 tahun bagi Dua Lipa untuk merilis album studio ketiganya ini. Terakhir ia merilis Future Nostalgia yang dipenuhi lagu-lagu catchy yang sukses jadi hits. Ada satu lagu yang secara lirik membuatku berpikir tentang optimisme yang radikal. Aku merasakan sesuatu yang kuat saat aku menulis lagu ini. Karena itu menggambarkan bagaimana kau tak goyah menghadapi sikap buruk orang lain. Ceritanya dilansir dari NME. Tak selalu mulus, Dua Lipa telah menghadapi berbagai keraguan, kritik hingga ujaran kebencian. Momen yang tak ia lupa adalah reaksi publik atas kemenangannya di Grammy 2019 lalu. Sejumlah kalangan menilai pelantun hits Levitation ini tak layak meraih penghargaan itu. Bukannya minder dan tersinggung, ia justru menjadikan itu sebagai pelecut semangat untuk membuktikan dirinya layak. Ada banyak orang di dunia maya berkata dia tidak layak, tak punya pesona sebagai penampil, tak bisa ini itu, melakukan banyak hal. Tapi entah kenapa hal itu justru membuatku terpacu. Tuturnya dalam sesi interview dengan Zane Loy dari Apple Music. Kerja keras jadi faktor penting yang menjaga kualitas Dua Lipa sebagai artis. Ia tak mudah berpuas diri dengan banyak belajar dan tak tunduk karena hinaan. Karena setiap ada orang yang meragukanku, aku akan membuktikan mereka salah. Hal itu mendorongku untuk menjadi lebih baik dan bekerja lebih keras. Aku punya kekuatan untuk menjawab keraguan orang, paparnya. I've done a lot of my learning on the job because everything has happened so fast. Nah para suara, itu dia tadi pembahasan kita tentang penyanyi wanita yang sangat berbakat, Dua Lipa. Seru ya? Kita tunggu gebrakan selanjutnya dari Dua Lipa. Next artis siapa lagi yang akan kita ulas? Komen di bawah ya. Dukung terus channel Para Suara dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Bye-bye.